harga batu bara yang terus naik, rekor tertinggi sebulan lebih. Tanggapan Anda dari kacamata pengusaha? Saya pikir wajar ya, karena ini kan lagi musim dingin. Biasanya di negara-negara utara itu sedang sangat membutuhkan batu bara untuk pemanas. Kemudian hal yang membuat harga batu bara naik juga permintaan dari Cina, karena Cina ini lagi istilahnya rebounding ya, untuk dia punya industri. Semenjak COVID kemarin dia agak naik turun. Akhir 2023 ini mulai membaik tuh industri ekonomi Cina, juga India. India sedang meningkatkan lagi produksi batu baranya, namun ada beberapa kendala sehingga impor India juga naik. Itu mungkin yang menyebabkannya. Jadi demand driven ya Pak ya harganya. Betul. Kenaikan ini di Desember ini. Tapi kenaikan ke 130 tadi yang cukup tinggi ini, apakah memang sudah diekspektasikan oleh para pengusaha industri batu bara? Karena kan seperti yang kita ketahui winter setiap Desember demand akan naik. Jadi memang apakah ini sudah diekspektasikan kenaikan biasanya harganya? Desember itu akan naik ya. Tapi kalau ekspektasi sebetulnya dari akhir tahun 2022, kan 2022 kan harga tinggi sekali sampai $400. Kita sadar bahwa harga tidak akan tinggi terus. Tapi ekspektasinya sih di atas 150 gitu. Jadi ini sedikit di bawah ekspektasi. Oh, ekspektasi sampai akhir tahun 2023. Ya, tadinya kita berpikir 2023 ya antara 150 sampai 200 lah. Nanti 2024 dia mungkin turun lagi antara 100 sampai 150 gitu. Tapi ternyata akhir 2023 ini kan harganya 138 kalau nggak salah ya betul, sekarang. Ya. Jadi kita tunggu saja. Apakah dia akan sampai lewat dari 140 ya mungkin saja. Jadi sampai akhir tahun masih ada harapan akan bisa lewat sampai 140 walaupun tidak menyentuh level 150 yang diekspektasikan 150 kayaknya mungkin berat ya. Kalau lebih dari 140 saya pikir bisa terjadi. Tapi dari kacamata pengusaha margin ini masih cukup baik Pak walaupun sudah berakhir commodity boom. Apakah margin ini sudah cukup baik untuk pengusaha batu bara sendiri dan bagaimana juga Anda melihatnya dari kacamata pengusaha dan juga emiten-emiten industri batu bara di Indonesia sendiri? Intinya prinsipnya di atas $100 itu masih sangat oke. Jadi orang bilang kok harga turun karena orang membandingkan dengan 2022 gitu. Tapi harga sekarang masih cukup oke gitu. Pengusaha-pengusaha juga masih bergembira lah dengan profit yang ada. Walaupun tidak sebesar 2022 ya. Tapi profit kita masih cukup bagus, Bu. Jadi masih cukup baik karena juga memang masih jauh dari threshold $100 itu tadi ya Pak ya dalam hal ini. Di bawah 100 pun kalau perusahaannya efektif, efisien itu masih oke juga. Baik, saya ada data, saya ingin Pak Gilbert menanggapi. Jadi menurut Kementerian SDM ini ada realisasi produksi batu bara nasional hingga awal Desember 2023 itu sudah melebihi target secara kuantitas. Apakah ini juga akan berdampak baik pada kinerja perusahaan? Saya pikir ya, karena gini, target pemerintah 2023 ini kan 694 juta ya. Ternyata awal Desember itu udah lebih dari 700 juta. Jadi kita udah surplus gitu. Nah ini juga disebabkan oleh adanya El Nino. Kita tahu tambang kalau hujan itu kan kita berhenti ya. Kita tidak boleh memaksakan. Tapi karena ini kering. Nah mulai Agustus itu mulai kering tuh. Awal tahun semester 1 itu memang tertatih-tatih ya, teman-teman di lapangan juga tertatih-tatih karena hujannya tuh masih terus saja. Nah, starting Agustus, September, Oktober itu mulai panas sekali. Nah, sehingga curah hujannya sangat kecil. Nah, itu yang bisa kita genjot terus produksi. Sampai pertengahan tahun produksi belum tercapai gitu. Nah, itu di berapa Pak? Agustus, exactly jumlahnya di pertengahan tahun itu? Pertengahan tahun belum sampai separuh ya. Kan kita 694-an ya. Jadi mulai Agustus itu mulai digenjot. Nah sekarang malah lebih gitu. Saya pikir ini cukup memompa semangat teman-teman untuk semangat produksi. Kebetulan permintaan juga cukup banyak. Kan masuk musim dingin kan. Permintaan domestik atau ekspor Pak? Terutama ekspor ya. Kalau domestik kan biasa 70% itu untuk PLN dan kita udah penuhi melalui DMO. Kemudian sebagian besar untuk smelter dan beberapa lainnya. Domestik juga
sudah kita penuhi dengan baik. Terutama sekarang kerjasama pemerintah dengan kami, pelaksana tambang itu sudah cukup baik. Pemerintah mengeluarkan beberapa policy, beberapa peraturan, terus pengawasan dari pemerintah kepada kami juga cukup ketat gitu, dan kami ikutin. Dan bagusnya sekarang pemerintah kami sering diajak diskusi. Mau merubah polisi, mau beberapa peraturan, bikin perpres, bikin permen gitu ya. Kami diajak diskusi sehingga walaupun sebetulnya agak memberatkan ya kepada kami, tapi kami bisa terima. Karena memberatkan dalam hal apa, Pak? Misalkan kami harus membayar kewajiban DMO, domestic market obligation. Ya, tadinya kan DMO kan kena penalti, bahkan ada pelarangan ekspor. Nah sekarang lebih smooth lah, lebih oke. Tapi kami tetap harus membayar kewajiban kami untuk DMO gitu. Dan dari itu fair, itu fair ya. Fair. Jadi memang ada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, namun ini untuk mendukung keberlangsungan industri batubara dalam jangka panjang gitu ya. Dalam intinya kalau pemerintahnya oke, jalannya benar, kami juga dukung, Bu. Oke, baik. Jadi sampai saat ini kerjasama antara kami dengan pemerintah juga bagus. Itu yang membuat tercapai. Bahkan sekarang target dari pemerintah untuk devisa dari batubara itu kita udah 170% lebih gitu. Udah 152 triliun sumbangan dari kami batubara kepada pemerintah. Nah sedikit karena Anda berbicara mengenai devisa hasil ekspor ya. Dalam hal ini mungkin itu masih cukup bisa dicapai oleh pengusaha batubara karena margin yang tercipta masih ada dengan harga sekarang masih di 130-an US dollar. Tadi Anda bilang thresholdnya $100 per ton ya. Jika ada sekali kemungkinan untuk harga batubara akan melandai di tahun depan, apakah kewajiban-kewajiban seperti DMO, devisa hasil ekspor dan lain-lainnya ini masih cukup menguntungkan bagi pengusaha batubara Indonesia? Ya tentunya tidak seperti sebelumnya ya, tapi kalau untung masih tetap untung. Seperti saya bilang, bahkan di bawah $100 pun, kalau kami bekerjanya efektif, kami bekerja efisien, kita bisa potong beberapa item anggaran dan sebagainya, itu masih oke lah, bisa survive, asal jangan seperti 2021 ya, itu kan harganya waktu COVID ya, itu kan sangat-sangat rendah. Nah itu banyak perusahaan-perusahaan batubara yang tutup. Jadi memang jangan sampai seperti 2021 harga begitu landai, dan juga waktu itu regulasi belum sematang sekarang gitu ya. Baik.